Salam kontraksi. Haha. Oke, karena banyaknya pertanyaan dan request untuk membuat tutorial pembuatan video klip seperti dalam reel-reel saya, maka sekarang saya buatkan. Langkah-langkahnya adalah generate image, menambahkan motion, lip sync, dan terakhir editing. Langkah pertama, generate image. Pembuatan image bisa dilakukan dengan bantuan image generator macam Bing, Meta, Leonardo dan semacamnya. Saya pribadi lebih senang menggunakan CR, karena hasilnya bisa sangat realistik, relatif cepat dan kredit gratisannya banyak. Lakukan prompting untuk menghasilkan gambar sesuai selera. Yang perlu diperhatikan adalah ukurannya, semakin besar resolusinya, semakin bagus nanti hasil akhirnya untuk dijadikan video. Selain itu perhatikan juga orientasi gambar. Untuk pembuatan reel biasanya dibuat portrait atau ukuran 9:16. Tapi ini yang penting, untuk hasil yang lebih bagus, saya sarankan ukuran kotak atau 3:4. Paling pas menurut saya adalah ukuran 3:4. Kenapa? Supaya ada space untuk editing dan penambahan motion atau transisi, nanti saat editing video. Perhatikan juga bahwa nanti ada watermark dari aplikasi AI gratisan yang perlu diperhitungkan space-nya, tentu saja untuk dihilangkan pada saat editing, hehe. Oke, setelah mendapatkan gambar yang bagus dan sesuai dengan selera, download dan simpan. Langkah kedua, menambahkan motion atau menganimasikan gambar yang tadi sudah dibuat. Bisa dilakukan dengan Kling, Luma, Vidu, Pixverse dan sebagainya. Masukkan gambar, masukkan prompt dan generator. Sudah. Ulangi kalau hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kadang-kadang hasilnya gerakan yang aneh dan tidak masuk akal. Gunakan istilah yang simpel-simpel saja semacam dancing, singing, talking, dan sebagainya. Oh iya, durasinya, semakin panjang semakin bagus. Kling bisa 10 detik sekali generate dan bisa extend sampai 15 detik. Kalau sudah mendapatkan hasil yang bagus dan kira-kira sesuai dengan projectnya, download dan simpan. Langkah ketiga, lip sync. Untuk mendapatkan gerakan mulut dan mimik yang sesuai dengan audionya, bisa dilakukan dengan Hedra, Kling, Dreamface, dan semacamnya. Saya sendiri lebih suka memakai Dreamface karena durasi video akan disesuaikan dengan audionya dengan metode looping, walaupun hanya dibatasi maksimal 30 detik. Lebih menghemat banyak waktu, dibandingkan misalnya Kling yang maksimal lip sync-nya hanya 10 detik. Oke, ini proses yang mudah saja. Kalau sudah dapat hasilnya, download dan simpan. Langkah keempat, editing. Biasanya, pertama, hasil motion dari AI masih kelihatan statis, walaupun sebenarnya bisa dilakukan prompting gerakan kamera. Lalu kedua, biasanya juga ada kesalahan minor lip sync, contoh pengucapan kata, cinta, jarang dianimasikan dengan gerakan mulut yang benar, kalau dilihat videonya akan terlihat seperti pengucapan kata, cipta. Nah di sini diperlukan editing. Juga untuk menghilangkan watermark dari AI gratisan yang tadi dipakai. Saya menggunakan video editor Vegas versi 15. Versi yang sudah jadul karena alasan hardware PC saya yang spek gaming. Solitaire maksudnya haha. Saya yakin akan bisa lebih bagus hasilnya bila menggunakan software yang lebih mudah, jadi tidak harus pakai Vegasia. Kalau teman-teman menggunakan video editor lain, silahkan sesuaikan atau cari menu-menunya. Oke.
Sekarang buka atau import file video hasil lip sync ke Vegas. Untuk keperluan tutorial ala-ala ini, saya ambil 10 detik saja supaya tidak terlalu panjang. Ini adalah video asli apa adanya dari Dreamfest yang belum diedit. Pertama, ubah ukuran project menjadi 1080 x 1920 pixel, frame rate 30.000 atau lebih besar lebih bagus. Sesuaikan juga ukuran file menjadi 1080 x 1920 pixel. Lalu sesuaikan frame area dengan gambar, perkecil dengan cara drag dan memencet tombol Ctrl bersamaan, supaya rasio dan proporsi ukuran tidak berubah. Usahakan untuk mendapatkan frame area yang maksimal, dengan menyisihkan watermark, supaya nanti tidak terlihat lagi. Kalau di play, videonya akan tampak seperti ini. Berikutnya, menambahkan kamera motion dan transisi antar klip. Loh, klipnya kan cuma satu? Bagaimana bisa ada transisinya? Ya, gampang, potong-potong saja klipnya menjadi beberapa bagian. Umumnya saya potong klip berdasarkan frase atau awal kalimat dari audionya. Tapi ini tidak mengikat, tidak ada standarnya, jadi bebas saja kalau mau dipotong di mana saja, hehe. Lalu buat overlapping setiap potongan, dengan cara dipanjangkan masing-masing ujung potongan klip sampai saling menutupi. Ingat, dipanjangkan ya, bukan digeser. Semakin panjang overlappingnya akan menghasilkan transisi yang semakin halus. Ini kalau di play masih sama, tidak ada transisinya, karena frame areanya masih sama semua. Lalu bagaimana supaya bisa berputar atau zoom in, atau zoom out? Oke, edit masing-masing potongan dengan menambahkan kamera motion, atau rotasi, atau zoom, atau mirror effect, sesuai kebutuhan. Setiap potongan harus diedit satu-satu untuk mendapatkan frame yang berbeda-beda. Klik event pan pada klip. Node kiri adalah awal dari klip, tambahkan node dengan cara double klik di sebelah kanan yang merupakan ujung akhir klip. Node bisa ditambahkan di mana saja dan jumlah berapa saja, tapi untuk kali ini saya contohkan 2 node saja. Starting point untuk menambahkan kamera motion pada klip. Contoh 1, zoom in dan rotasi. Node kiri frame area penuh, node kanan diperkecil dan diputar. Ingat selalu sambil menekan tombol Ctrl pada keyboard supaya rasio dan proporsi ukuran tidak berubah.
Contoh 2, dolly kamera. Node kiri frame diperkecil diposisikan paling kiri, node kanan ukuran sama diposisikan paling kanan. Contoh 3, zoom out dan mirror. Node kiri diperkecil, klik kanan, klik flip horizontal, lalu node kanan diperbesar, dan flip horizontal juga. Lakukan pengeditan untuk masing-masing potongan klip, jangan lupa selalu cek dan recheck previewnya supaya ada kesinambungan dan dinamika antara potongan klip yang satu dengan yang lain. Oke, kalau semua sudah sesuai yang diharapkan, render file dan video siap diupload demi kejar tayang FB Pro. Hahaha. Silahkan kembangkan kreativitas teman-teman. Itu dulu dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, akan saya jawab sesuai kemampuan saya yang juga masih belajar. Terima kasih dan jangan lupa follow. Hahaha. Mengapa tiba-tiba pergi tanpa alasan? Janji manis mungkin